Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua untuk menjadi utusan Allah yang optimal. Tadi ibadah satu membahas tentang itu. Saya akan melanjutkan di ibadah kedua ini. Banyak orang yang selama dia hidup, sepanjang hidupnya, saudaraku, mereka tidak mempunyai getar cinta kepada Tuhan itu sampai penuh. Mereka tidak mempunyai perasaan cinta itu sampai menyentuh kalbu Tuhan. Saya ngomong ini pengalaman saya dulu karena saya ya begitu-begitu saja jadi Kristen. Nggak jelas, jadi Kristen itu nggak jelas soalnya. Dulu saya nggak jelas apa tujuan saya jadi Kristen itu nggak jelas. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sudah di Rehoboth Semarang, saya kira sudah sangat jelas ya. Hampir setiap saat saya sudah arahkan untuk bagaimana kita menyelenggarakan hari-hari hidup kita. Semakin hari semakin berkualitas. Semakin hari semakin menyentuh hati Tuhan, saudaraku. Maka kalau kita menyadari diri kita adalah seorang utusan Allah, maka kita sedang berjuang di situ. Akhirnya kita mulai berjuang, belajar untuk mencintai Tuhan. Dari satu pribadi yang kita bukan suatu kebetulan kalau kita bisa berkumpul di dalam satu wadah suara kebenaran, saudaraku. Amin, saudaraku. Ini bukan suatu kebetulan loh. Dulu kalau kita jujur dengan diri kita, coba ya, telaah. Anda jadi Kristen kan gak jelas itu tujuannya apa. Kita gak tahu mau apa sebetulnya jadi Kristen. Pokoknya masuk surga. Kita berpikir bahwa ketika kita bersyahadat, kita sudah masuk surga. Kalau kita bersyahadat, kita berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, aku beriman kepada Dia, maka kita pasti mengenyam yang namanya langit baru, bumi baru. Dulu. Dan ternyata hari ini, enggak, saudaraku. Kita mulai mengerti bahwa melalui suara kebenaran, kita mulai mengerti bahwa hidupmu dan hidupku untuk menuju ke sini dibutuhkan perjuangan panjang seumur hidup yang boleh saya katakan tidak mudah, saudaraku. Kalau orang tidak memaknai bahwa kekristenannya adalah menjadi seperti Yesus, gagal. Kalau orang memaknai kekristenannya seperti Yesus, saya ulang sedikit tadi ya, berarti dia harus mengembalikan dirinya ke rancangan Allah semula. Ini mutlak. Kalau dia berjuang hidup seperti Yesus, berarti dia harus hidup di dalam kekudusan. Ini gak boleh ditawar. Kalau dia mau berjuang seperti Yesus, dia harus dalam intimacy. Kalau mau dia berjuang sampai di titik seperti Yesus, dia harus berjumpa dengan Allah setiap saat. Hidupnya adalah penyembahan 24 jam 7 hari dalam hari-hari hidup. Dia bertemu dengan Tuhannya di dalam segala lini kehidupannya.
Ini seharusnya. Karena di dalam kesadarannya ini, saudaraku, dia baru bisa memaknai segala lika-liku hidupnya. Bahkan di dalam intimacy, encounter, dia berjuang di dalam kekudusan, dia baru bisa menemukan Roh Kudus itu bagaimana. Roh Kudus sudah dimateraikan di dalam dirimu dan diriku, tetapi dia menunggu responmu dan responku, saudaraku. Kau dan saya harus sampai di titik hanya bukan utusan, tetapi menjadi kekasih Allah. Bagaimana engkau bisa menjadi kekasih Allah kalau engkau tidak pernah merespon dan engkau tidak pernah mengenakan dirimu menjadi partner kerja Roh Kudus itu sendiri. Ini rohnya Bapa. Anda tidak akan bisa sendirian tanpa Roh Kudus untuk menjadi seperti Yesus. Gak mungkin. Segudang ilmumu teologi, segudang pengalamanmu pelayanan tidak akan membawa dirimu seperti Yesus tanpa Roh Kudus. Karena rohnya Bapa itu tahu maunya dia model apa. Ada mengikuti sampai di sini. Amin. Dia tahu. Roh Kudus ini rohnya Bapa, dia tahu bagaimana mendandani dirimu. Supaya engkau bisa sampai ke titik ini dan kau kembali ke rancangan Allah semula. Orang yang kembali ke rancangan Allah semula baru diizinkan masuk ke langit baru, bumi baru. Repot, saudaraku. Di dalam pengenalan akan Roh Kudus ini, kau merespon Roh Kudus, maka Injil akan hidup. Injil itu akan hidup, bukan hanya baca dan ngantuk. Injil baru hidup, Anda baru mulai mengerti karena hikmat dari Roh Kudus yang akan membawa dirimu, oh begini ya maunya Tuhan, oh begini ya. Bagaimana ya hidup suci, oh bagaimana ya ini dan itu, ini baru hidup. Maka Injil ini akan merangsang dirimu dan diriku untuk melihat, mengamati, mengkloning Yesus, yaitu apa? Spirit Yesus. Rohnya kecil, Roh Kristus. Karena ini spirit, bukan berbentuk roh, tapi Spirit Yesus. Baru, ini ramuan yang tidak bisa dihindari, saudaraku. Setelah itu kita di sini kita belajar menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Ini butuh waktu, nggak bisa sekejap. Maka bersyukur kalau hari-hari hidupmu penuh dengan problem hidup yang menghujani engkau. Kau akan cepat. Nah, setelah kita belajar untuk mencintai Tuhan, setelah kita belajar untuk menggetarkan cinta kita di dalam Tuhan, mulai orang yang berjuang begini 24 jam 7 hari. Mereka, ini orang baru mulai ketika dia berbuat salah, dia akan merasa sangat terganggu hatinya. Anda pernah gak begitu? Mulai ada sesuatu yang mengganggu di hatinya. Kalau dulu kan enggak. Dulu jalan-jalan. Kita mau ngomong apa ngomong, kita mau kemana, kita mau beli apa beli, kita mau marah tinggal marah. Kita mau ungkapkan apapun, tinggal ungkapkan. Kita mau berasumsi apapun, berasumsi. Tetapi setelah kita mengenal ini semua, kita tiap hari intim dengan Tuhan. Aku jaga kekudusan hidup, aku mau bertemu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata sendiri, ya Allah Bapa, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kalau kau tidak menjaga kekudusan, kau tidak akan pernah bertemu aku, nak. Kau tidak bisa menyentuh aku. Dan orang kalau tidak bisa menyentuh itu kering rohaninya. Gak bisa. Maka ketika engkau mulai merajut. Ketika engkau berbuat salah sedikit aja. Itu mulai ada yang mengganggu hatimu. Kau beli barang sesuatu bukan tidak boleh, boleh. Kalau memang itu diperlukan. Ketika engkau membeli barang yang sebetulnya hanya untuk memuaskan nafsumu, maka akan ada sesuatu yang mulai mengganggu hatimu. Amin, saudaraku. Ketika engkau mengucapkan sesuatu, mulai ada yang mengganggu hatimu. Ketika engkau mulai melihat sesuatu yang Tuhan tidak menikmati engkau melihat itu, kau mulai
Ada sesuatu yang mengganggu hatimu. Tahu nggak saudaraku? Dari level mengganggu sampai di level naik kelas lagi. Nanti level itu adalah ketika kita merasa, aduh sakit. Halo, ikuti ya, paham ya maksud saya ya. Mulai ada rasa sakit, kita diizinkan oleh Tuhan untuk merasakan luka itu. Kita akan merasa sangat-sangat bersalah. Aduh. Sampai di satu titik, ini saudaraku, kita trauma dengan yang namanya dosa. Wah, ini perjalanan panjang. Anda mengikuti sampai di sini? Ini panjang. Ini panjang, dari seorang Notos sampai ke Huios, itu panjang. Dan itu tidak main-main prosesnya, saudaraku. Dan Roh Kudus, itu kunci atau kendaraan yang bisa membawa engkau dan saya sampai di titik ini. Kalau selama ini engkau tidak mau melibatkan dia, nggak bisa. Ketika kita merasakan luka itu, ada sakit, ada perih. Kita mulai trauma dengan dosa. Dan itulah saudaraku, itu kalau boleh saya katakan, kalau Anda sudah sampai di level itu, saya mau katakan ini adalah jalan di mana Anda mulai memiliki kesucian yang sempurna. Kalau Anda mulai ada rasa, aduh terganggu mulai. Nah itu titik balik. Tapi kalau Anda belajar suara kebenaran tiap hari, tiap minggu, Anda baik-baik saja, tetap tidak berubah. Nyaman-nyaman saja dengan hidupmu. Nggak apa-apa. Anda belum memulai titik balikmu untuk berubah untuk Tuhan. Tapi kalau Anda sudah mulai ada yang mengganggu, ada yang sudah mulai membuat engkau gelisah dengan apa yang kau lakukan yang Tuhan tidak nikmati, itu kesucian yang sempurna bisa mulai kau raih. Tetapi butuh perjalanan yang panjang. Kalau dulu kita mungkin tidak merasakan luka itu, saudaraku. Karena memang ketika kita berbuat dosa, kita menikmati dosa itu dulu. Dan kita tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Tapi ketika kita belajar, aku mau belajar Roh Kudus, aku mau belajar mencintai Bapakku. Aku mau belajar mulai menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Maka di situ Roh Kudus tidak akan tinggal diam, dia akan mulai merajut. Maka kau akan mulai punya rasa untuk menjaga hati Tuhan. Karena iblis tidak tinggal diam, saudaraku. Iblis juga bekerja keras untuk menjatuhkan kau dan saya setiap saat di momen hidup kita. Dia tawarkan semua keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan. Maka musuh yang paling berat itu bukan siapa lagi selain diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Yang paling berat kita sendiri. Yaitu seperti yang saya komitmenkan 9 tahun mau fitness, mau badannya sehat, mau badannya bagus. 9 tahun loh. Bro, 9 tahun saya mundur terus gak jadi fitness. Ngeri ya, ini tahun 2024 berarti tahun berapa tuh? 2015. Pokoknya mau tutup tahun tuh saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tahun depan saya mau sehat, badanku bagus. Tahun depan sibuk. Mundur lagi, mundur. Itu didakwa terus. Ayo, kapan mau olahraga sehat? Mundur. Ternyata sudah akhir tahun. Buat komitmen lagi, Tuhan, aku mau deh 2017 aku mau sehat, badanku bagus. Mundur sampai 2024. Nah ini mau buat nih. Saya mau buat komitmen lagi 2025. Ini tenang, saudaraku. Ya, kenapa? Karena saya merasa perut saya sudah 1 pack dan berat ini. Pakai jas sudah mulai repot. Saya sudah mulai, saudaraku, simptomnya udah beda loh. Saya sampai ngomong sama istri, saya baca begitu kabur. Kadang kabur.
Hari Minggu tuh paling sering. Pulang dari sini, kadang kita masih rapat, masih apa. Pulang mulai semutan. Tahu nggak saudaraku, kurang minum kan? Kan ngoceh terus nih kan, kurang minum. Ini mulai semutan. Waduh, saya mulai berpikir, udah tua nih, 9 tahun tak tunda bahaya. Ini mulai semutan. Maka 2025 saya komitmen saudaraku. Mulai. Tenang nih kata Pak Agus. Ini tenang ini, ini harus serius. Maka dari itu saudaraku, saya mau mengajak ini contoh. Pesaing yang paling berat itu diri kita sendiri. Olahraga pagi, contoh kita jangan ngomong doa pagi dulu deh. Olahraga pagi. Komitmennya kuat. Coba berapa lama kau bertahan. Kemarin saya komitmen sama istri saya, jalan pagi. Bertahan berapa bulan? 2 bulan. Habis itu luntur saudaraku. 2 bulan. Loh itu yang ngomong, itu saya ngomong untuk olahraga saya begitu. Dulu sebelum olahraga saya doa, saudara. Susah minta ampun. Maka lahir 5 Means ini dan saya sudah berhasil. Tapi untuk olahraga saya masih, aduh apalagi anak-anak libur Bapak Ibu. Mumpung gak bangun Pak, doa pagi, doa renungan selesai terus bobok lah. Lagi. Aduh udah gak usah olahraga. Dulu kan kita gak, habis renungan apa langsung berangkat sekolah, nganterin sekolah langsung olahraga. Sekarang kan gak, habis selesai, bobok lah. Nanti aku bangun lagi lah jam 8 aku baru bangun deh. Baru kerjain, karena saya sampai malam kerja saudaraku. Capek. Wah rusak saudaraku. Lah itu sama dengan komitmen kita untuk kita mau membangun cinta ke Tuhan itu sama sulitnya saudaraku. Sama sulitnya. Setan pinter, dia menawarkan segala sesuatu yang nikmat. Kalau kita di kasur itu yang nikmat apa? Bau guling. Aduh. Masa aku tak? Bau bantal. Aduh. Udah deh tarik selimut lagi. Tidur. Saya tuh pernah loh saudaraku sampai pasang alarm per 5 menit. Tetap gak bangun, tak tambah 5 menit lagi. Tambah 5 menit lagi. Bobok lagi capek soalnya. Saya kadang sampai jam 1 pagi. Belum doa apa-apa segala. Saya ngantuk saudara kadang. Tak tidur lagi Tuhan please. Lah ini sama. Karena setan itu menunggangi manusia lama kita saudaraku. Manusia lama kita jadi tempat berpijak iblis. Dia lihai. Dia tahu cerita sejarah hidupmu. Dia tahu nenek moyangmu. Dia tahu titik lemahmu. Dia tahu kesukaanmu. Dia tahu hatimu. Dan iblis tidak tinggal diam saudaraku. Satu tujuan setan. Kau tidak mencintai Tuhan. Kau kabur dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Hidupmu harus berantakan. Itu agenda setan. Maka Yesus berkata, itulah sebabnya Yesus berkata begini, kalau kamu tidak menyangkal dirimu, kamu tidak layak bagiku. Mungkin kalian bertanya kepada saya, sebegitunya jadi Kristen, sebegitunya Tuhan sih pastor? Ya memang, Tuhan itu posesif. Halo, Tuhan itu posesif saudaraku. Tuhan itu Tuhan pencemburu. Aku menginginkan rohmu. Roh kita dari dia. Nismat hayim. Kita hidup dari dia. Dia menginginkan roh itu kembali kepada dia. Tapi banyak orang Kristen yang tidak paham itu. Seakan-akan hidup ini gratis. No, saudaraku. Hidup ini tidak gratis. Hidup ini tidak gratis. Maka pada pagi siang hari ini saya mau mengajak kepada Rehoboth Semarang. Kau dan saya harus tahu Tuhan kita adalah Tuhan pencemburu. Tuhan kita Tuhan yang posesif. Tuhan kita Tuhan yang menginginkan memiliki hidupmu dan hidupku. Harus dimiliki oleh dia. Tapi ada satu tatanan yang memang tidak bisa dilanggar. Tuhan tidak memaksa. Meskipun di dalam posesifnya dia tidak memaksa engkau dan saya untuk memilih dia. Wah repot saudara. Dan Tuhan itu diam.
Seakan-akan Tuhan itu diam di dalam segala keadaanmu. Sampai engkau bisa berkata, aku mencurigai engkau Tuhan, di mana engkau ada. Bangsa Israel yang nyata-nyata melihat tangan Tuhan dalam hari hidupnya. Dipelihara Tuhan dengan roti, dipelihara Tuhan dengan burung puyuh, dipelihara Tuhan ketika dikejar oleh bangsa Mesir, laut itu terbelah di depannya. Diperlihatkan oleh Tuhan, tulah. Itu pun masih meragukan Tuhan, betul? Betul? Apalagi kita hari ini, seringkali kita bertanya, where are you my Lord? Maka saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mengandalkan Tuhan, mencintai Tuhan utuh. Kalau engkau tidak punya ini. Ini kunci. Intimacy. Karena ini akan terkonek langsung dengan ini. Kau bisa mengerti bahwa memandang dengan kacamata ilahi. Ketika kau diperhadapkan hari-hari hidup dengan kenyataan-kenyataan yang tidak berjalan baik. Itu sebetulnya Tuhan sedang merancang, merenda cerita indah bersama dengan kau. Tetapi kalau engkau tidak pernah punya keintiman dan kau tidak memahami untuk aku hidup untuk apa di bumi ini. Maka engkau akan mencurigai Tuhan dan kau akan bisa-bisa meninggalkan Tuhan. Maka hati-hatilah dengan hidup ini, saudaraku. Sebegitukah Tuhan mau memiliki hidup kita? Yes, sebegitunya. Tuhan mau kita mengalami keselamatan kekal. Tuhan mau engkau dan saya suatu hari bersama dengan Dia di kerajaannya. Memimpin bersama dengan putra tunggalnya Yesus. Di kekekalan. Tapi tidak banyak orang Kristen yang paham itu. Dia coba bayangkan saudaraku, dia memberikan putra tunggalnya. Satu-satu yang dia miliki. Hanya untuk menebus kau dan saya. Itu satu gambaran yang betapa kau berharga di mata Allah Bapa, saudaraku. Tetapi kenapa engkau tidak berani memberikan hidupmu untuk memberikan, menunjukkan aku juga mencintaimu Bapa. Dengan aku berani barter dengan hidupku. Aku beri segalanya yang ada padaku. Aku kembalikan untuk engkau. Dan peralat hidupku, sandera aku untuk kepentinganmu. Gak ada orang Kristen berani begitu. Pertanyakan dalam dirimu, apakah kita sudah memberi untuk Tuhan atau tidak? Bebas, kita tidak dipaksa Tuhan. Kita bisa beri apapun untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, itu bebas. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tetapi bukan berarti Roh Kudus diam. Roh Kudus juga melalui hal-hal hidupmu. Dia juga berperan, saudaraku, untuk engkau dan saya menoleh kembali apa yang Tuhan mau. Tapi seringkali orang Kristen sudah lupa. Karena pengajaran hari ini banyak yang berkata bahwa ikut Tuhan itu baik. Tuhan kita kaya. Tuhan kita ini dan itu. Maka engkau pun harus sama. Terus kalau Tuhan gak mau sembuhin mau gimana? Halo? Allah kita Jehovah Rafa. Yes. Kalau gak mau sembuhin terus mau apa? Allah kita Jehovah Jireh. Kalau hutangmu gak lunas gimana? Kau mau mengutuki Tuhan? Bukankah seharusnya ketika engkau mengalami badai hidup itu, kau bisa berkata Allah Immanuel itu nyata dalam hidupku. Kau tidak bisa berkata Jehovah Jireh, saudaraku. Kalau engkau selama ini tidak memiliki Tuhan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan segalanya akan ditambahkan padamu. Kau tidak akan bisa mengalami yang namanya Jehovah Rafa. Kau tidak akan bisa mengalami siapa Allah itu sesungguhnya. Karena engkau melihat Allah dari sudut pandangmu yang penuh dengan materialistis, egoistis. Yang tujuannya hanya untuk dirimu. Dan akhirnya kau paksa Tuhan untuk menuruti semua keinginanmu. Kau tidak mencintai Dia. Kau memperalat Dia. Kristen itu begitu. Dia melihat sudut pandang Allah. Dari sudut pandangnya. Dia memaksa Allah untuk memenuhi segala keinginannya. Kalau nggak dikasih, dia marah. Maka belajarlah akan kebenaran ini. Seperti Yesus. Yesus ngomong, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Kristen hari ini
Jadilah kehendakku Bapa, titik. Di sini nggak ada. Tapi banyak yang seperti itu. Saya berdoa tidak banyak di sini yang seperti itu, saudaraku. Tuhan sendiri pun tidak memaksa engkau dan saya untuk mencintai Dia. Tuhan sendiri pun tidak memaksa untuk kita menghargai kedaulatan yang dipercayakan kepada kita. Tidak apa-apa, kamu mau memilih hidupmu dan dunia, terserah anak. Tidak apa-apa. Tapi aku sedang mencari seseorang yang hatinya memang benar-benar pecah, berkualitas untuk aku. Dan itu sedikit sekali di bumi ini. Saudaraku, apakah kita memilih Tuhan atau tidak, itu kedaulatan kita sendiri. Amin, saudaraku. Kita yang memilih. Kita yang memilih. Mestinya kalau Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, kita harus memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita harus. Kalau berbicara soal kedaulatan hati, ini bukan sekedar orang yang hidup baik secara moral, hidup baik secara hukum, tetapi menjadi pribadi yang memberikan hatinya untuk Tuhan di dalam standar yang Tuhan kehendaki. Ini susah, saya ngomong begini ini gimana ya? Bentar, saya buat lebih mudah, saudaraku. Jangan berbuat baik karena upah surga. Jangan berbuat baik karena takut neraka. Seandainya neraka, surga pun tidak ada. Kita mau berbuat baik hanya untuk kesenangan Bapa kita. Amin, saudaraku. Kita berjuang sampai kedaulatan hati kita itu tidak bisa dibelah lagi untuk yang lain. Untuk diri kita, untuk dunia, sudah gak bisa. Hatiku, hidupku, jiwaku utuh untuk Engkau Bapa. Coba Anda bayangkan kalau hari itu, dengan kerangka berteologi hari ini kita sudah sampai begini jelas, saudaraku. Coba bayangkan tokoh-tokoh perjanjian lama itu. Dia semua masuk Hades loh. Masuk Hades. Mereka tidak mengenyam Firdaus, saudaraku. Maka saya mau bertanya kepada kalian hari ini. Kalau hari ini kita sudah jelas ya. Kita pasti kalau mengenakan hidup kembali ke rancangan Allah semula, kita kembali ke langit baru, bumi baru. Tapi seandainya ini tidak ada. Apakah kau menyesali dengan melakukan hal yang baik untuk Tuhan? Saya kira tidak. Abraham pun tidak menyesali apa yang dia lakukan untuk bapaknya. Saya rindu Rehobot Semarak itu punya hati yang memang benar-benar pecah untuk Tuhan. Bukan hanya melakukan hukum karena takut dihukum. Bukan hanya melakukan hukum karena tuntutan. Tetapi kita melakukan karena kita rela untuk aku dibentuk lebih lagi. Bapak terus. Standarku bukan baik tapi sempurna. Standarku bukan baik tapi berkenan di hadapan Bapa. Di situ kita baru mengalami yang namanya titik ini, saudaraku. Saya balik ya. Ketika kita mengalami titik ini, ketika rupa Allah itu dipulihkan di dalam diri kita berkualitas, kita baru bisa mengenyam yang namanya keselamatan. Serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Ini pilihan, Anda mau di titik ini atau tidak? Tuhan tidak memaksa. Pastor tiap minggu ngomongnya kembali ke rancangan Allah semula. Loh, memang ini kebenarannya. Anda mau memilih untuk berjuang atau tidak? Terserah Anda. Kalau Anda mau berjuang harus bersama dengan Roh Kudus. Kedaulatan itu diberikan supaya hati kita itu benar-benar ketika engkau memberi untuk Tuhan. Ketika engkau, aku mau berjuang. Itu tapi punya kualitas. Dan kualitas terbaik. Karena Tuhan cari itu.
seperti korban ukupan itu yang naik, yang dibakar di mezbah itu. Tuhan cari harumnya lemak itu. Hidupmu dan hidupku harus menjadi ukupan itu. Ketika engkau bisa membalas orang yang menyakitimu, kau berkata tidak dan kau mengampuni dan mendoakan dan memberkati dia. Itu ukupan yang naik ketika dagingmu disayat untuk kesenangan Tuhan. Itu jalan menuju kau kembali ke rancangan Allah semula. Di dalam kesendirianmu kau bisa berbuat sesuatu yang melukai hati Bapa. Tetapi engkau menutup itu dan berkata, no, aku menyenangkan hati Tuhan. Kau naik lagi, itu harum. Itu harum. Itu harum. Ketika engkau bisa berkata sesuatu yang buruk tentang orang. Kau menahan dan kau ampuni aku Bapa. Kedaulatan di tanganmu. Keselamatan di tanganmu sendiri. Kita sudah pegang voucher. Voucher itu mau kau buang atau mau kau pakai? Tanganmu. Maka tidak ada takdir yang Tuhan mentakdirkan selamat atau tidak selamat. Kau yang mentakdirkan dirimu sendiri. Jadi Kristen susah, saudaraku. Siapa bilang jadi Kristen mudah? Maka banyak hal. Maka di sini saya ajak pasangan-pasangan suami istri, anak-anak, sekolah minggu, teen, semuanya kita mau perbaiki step by step terus. Karena nggak mudah. Saya pernah berkhotbah di sini tentang tema rumitnya manusia, betul ya? Part 1, part 2. Kita rumit, saudaraku. Kita punya karakter, kita punya temperamen, kita punya watak, punya trauma. Banyak. Tetapi dari warna-warni hidup manusia itu, satu kembalinya ke sini. Amin. Amin. Seperti Yesus. Anda mau dilahirkan di konglomerat, orang miskin, apapun masa lalumu. Kembalinya ke sini. Lah itu perjuangan pribadi lepas pribadi. Dengan cara apa? Berikan hatimu ke Tuhan. Utuh. Kalau ini hati buat Tuhan. Kasih semua ini. Ini sisain buat aku ya Tuhan. Ini. Gak bisa. Kau kasih untuk Tuhan. Orang Kristen masih begini. Ruangan untuk Tuhan sendiri. Ruangan lain masih ada. Bahkan kau tidak akan pernah bisa digarap. Maka kalimat ketika firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. All out tanpa batas. Nak. All. Berikan kepadaku. Maka buktikan bahwa aku memelihara hidupmu. Aku memelihara dirimu. Di dalam ketidakadilan yang terjadi ketika engkau memberikan hidupmu, memberikan maafmu ke orang itu. Mengampuni orang itu. Kau sedang meletakkan bara api di kepalanya. Kalau kau layak aku bela. Berat loh saudaraku, jadi Kristen itu enggak main-main. Jangankan pendeta seperti saya nih, pintar khotbah aja, jangan ngomong aja, enggak bisa ngelakuin. Mati saya, betul saudaraku. Makanya istri saya sampai tanya anak-anak saya, Didi kenapa di kamar doa lama banget? Ini menyalipkan saya saudaraku, kalau saya nggak bisa hidupi. Batin saya nggak main-main, susah. Kau berjuang Stephen. Ya Bapak aku berjuang. Saya cinta sama Tuhan, cerita cinta saya tuangin. Kristen itu ketika sampai begini, ini sudah di titik apa saudara? Dia udah gak mikir apa lagi. Dia mikirnya apa? Kehendakmu. Baru disebut dengan kekasih Tuhan. Kalau orang sudah sampai sini, dia baru bisa jadi kekasih Tuhan. Dia bukan lagi utusan, tapi sudah sampai di titik kekasih Tuhan. Dia naik level, bukan hanya utusan, tapi dia berjuang sampai di level kekasih Tuhan. Waduh saudaraku, sulit kehidupan semacam ini. Betul gak? Susah ya? Sampai beberapa orang ngomong, Pastor,
ajaran ini kan nggak bisa buat anak muda. Loh, coba bener loh, beberapa nemuin saya loh. Pastor, anak muda nggak bisa dong menghidupi ini. Loh, siapa bilang kalau anak muda menghidupi ini dari muda, dia jadi man of God-nya Tuhan. Loh, terus nggak ada masa depan dong pastor. Loh, kamu ikut bos PT terkenal aja kau nyaman hidupmu. Kau ikut Tuhan sang pemilik hidup. Masa kau nggak dipelihara Tuhan? Halo? Maka jangan takut anak belajar begini. Pastor nggak usah lah anak saya ekstrim. Lo harus ekstrim. Makanya papa mamanya harus ekstrim sama Tuhan. Supaya anak-anakmu, anak-anak yang ekstrim sama Tuhan. Ketika kau punya keturunan ekstrim sama Tuhan, kau akan menikmati hidup bersama dengan dia luar biasa. Saya ngomong ini karena saya sadar saudaraku, saya sudah banyak salah dulu. Ketika saya belajar ini, saya mulai satu persatu hari hidup saya. Roh Kudus mulai membawa saya kepada satu titik demi satu titik. Coba buka ini. Efesus 1 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nih coba ya, dengar baca. Ayat 14 nih. Semua baca ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh Loh. Jangan diganti dulu. Oh, wis diganti. Loh. Oh ya, memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Gambarannya begini, saudaraku. Roh Kudus itu jaminan, seperti tadi yang saya katakan. Ini kendaraan. Ini kendaraan supaya kita mendapatkan seluruhnya. Kalau sudah di sini berarti sudah seluruhnya. Pikiran, perasaan, kehendakmu diubahkan seperti Yesus. Seluruhnya. Luntur hidup manusia lamamu. Kalau kau sudah sampai di titik ini, sampai kita memperoleh seluruhnya, maka keselamatan ada di tanganmu. Maka engkau baru bisa menjadi utusan, bisa menjadi kekasih Tuhan. Bisa menjadi sahabat Tuhan. Dengan begitu, memuji kemuliaannya. Kita hidup, orang lihat hidup, iya loh. Tak jelek-jelekin gak balas loh. Tak tawarin duit panas gak mau loh. Tak tawari ini dan itu gak mau loh. Diserang-serang gak apa-apa loh, dia diem loh. Dulu gak begitu loh. Mulutnya gak bocor lagi loh sekarang. Gak mau jelekin orang, gak mau ceritain orang. Coba saudaraku, ini dengan cara apa? Roh Kudus. Kau harus mengklik on Roh Kudus. Halo, Anda mengikuti saya hari? Ini susahnya. Kalau kita sudah mengklik on ini, jangan dimatiin ayatnya. Anda akan mendapatkan keseluruhan, artinya begini. Keselamatan itu benar-benar dipegang di tangan. Sebetulnya banyak orang Kristen, dengar baik-baik ya saudaraku. Anda belum terima keselamatan di tanganmu. Loh, gimana pastor maksudnya? Keselamatan itu di tanganmu kalau engkau sudah di titik ini. Kalau sudah di tanganmu di titik ini permanen. Ini permanen. Berarti gak bisa hilang, gak bisa. Tapi banyak orang yang masih berkeadaan notos atau nepios. Gontok-gontokan ribut, keselamatan bisa hilang atau tidak. Tetapi kalau hidupmu sudah sampai menjadi pribadi huios, kembali ke rancangan Allah semula, ada berjuang. Letih untuk Tuhan terus. Bapak, ampuni aku salah gak ya hari ini, ampuni aku mungkin tadi ini dan itu. Maka setiap malam kau harus berkata,
sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Terus kau bereskan. Pertikaian, kebencian, salah paham, sakit hati, semua hal yang Tuhan tidak nikmati. Harus setiap malam sudah kau katakan di dalam hati, jiwa, dan pikiranmu. Sudah selesai. Kalau tidak, saudaraku, Roh Kudus tidak akan bisa bekerja maksimal dalam hidupmu. Kalau hari ini kau diizinkan merasakan luka Tuhan, dan kau merasa sangat bersalah, bersyukur. Kau bersyukur sama Tuhan. Hari ini aku boleh lagi Tuhan merasakan sakitnya luka yang kau alami. Maka cintailah Tuhan dari kedalaman hatimu. Ukirlah hidupmu semakin hari semakin indah bersama dengan Tuhan. Cintamu itu bertumbuh dari yang dulunya karena hukum, karena agama, karena paksaan orang. Bertumbuh mulai menjadi sesuatu yang dari innermu keluar. Aku sampai melakukan ini karena aku pecah hati untuk Tuhan. Orang kalau sudah pecah hatinya gak bisa dibuat-buat, saudaraku. Itu gak bisa dibuat-buat. Jadi berjuanglah sampai suatu hari Tuhan berkata, aku menikmati hidupmu, nak. Amin, saudaraku. Kita harus sampai di level itu. Sampai di level itu. Kalau dia sudah memberikan putra tunggalnya untuk kita, mengapa engkau tidak rela untuk memberikan hidupmu untuk dia? Siapa yang mau mengenyam keselamatan yang indah bersama dengan Tuhan? Angkat tangan. Berjuanglah, saudaraku, mulai hari ini. Perjalanan beratmu harus kau mulai. Jangan menunggu nanti. Kapan hari terbaik untuk aku hidup? Untuk aku bisa mencapai rancangan Allah semula? Hari ini. Mulai hari ini. Bukan nanti atau besok. Tapi mulai hari ini. Aku mau hidup seperti Yesus itu hidup. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri, saudaraku.